Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu mengenai kontrol panel hosting. Oke, langsung saja ke pengertian dari kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting berasal dari kata dasar hosting yang berasal dari kata host, yang berarti komputer atau server, ya. Kontrol panel hosting merupakan sebuah aplikasi web yang berfungsi untuk mengolah, mengatur, dan memonitor server yang berada di luar jangkauan pemilik atau penyewa server. Jadi, kontrol panel hosting itu merupakan sebuah aplikasi yang basisnya adalah web. Jadi, ketika kita mau mengakses, kita harus membuka web browser dulu seperti Google Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer dan lain sebagainya untuk mengakses si kontrol panel hosting ini. Nah, fungsi dari kontrol panel hosting adalah untuk mengatur, mengolah, dan memonitoring server yang berada di luar jangkauan. Misalnya, kita sebagai administrator jaringan berada di rumah, sedangkan servernya itu ada di kantor yang ada di luar kota atau di daerah lain. Nah, kita bisa memonitoring server menggunakan aplikasi dari kontrol panel hosting ini. Nah, biasanya kontrol panel hosting berjalan pada macam-macam dari web hosting. Apa aja macam-macam web hosting? Web hosting itu ada share hosting, dedicated hosting, cloud hosting, dan juga VPS. Nah, apa perbedaan dari macam-macam web hosting ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekali lagi, kontrol panel hosting itu merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web, gitu ya, yang digunakan untuk mengolah, mengatur, dan memonitoring server yang berada di luar jangkauan pemilik atau penyewa server. Ya. Nah, biasanya kontrol panel hosting itu bekerja atau berjalan pada macam-macam web hosting. Itu ada share hosting, dedicated hosting, cloud hosting, dan VPS. Nah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari kontrol panel hosting, yaitu dapat mengelola email akun, mengupload file ke dalam server, instalasi software ke dalam server, memberikan password pada folder-folder tertentu, melihat statistik web, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kontrol panel hosting itu ada banyak fungsi yang bisa kita lakukan atau konfigurasi. Seperti contohnya, kita bisa menginstal atau mengkonfigurasi layanan-layanan server. Bisa menginstal DNS server, web server, DHCP server, atau mail server, gitu ya. Nah, kelebihan dari kontrol panel hosting ini karena dia adalah aplikasi yang berbasis web, maka dia ada graphical user interface-nya. Jadi nanti tampilan kontrol panel hosting itu ada tampilannya, ada menunya, ada tombolnya yang lebih mudah untuk dipahami bagi pemula. Ya, melalui kontrol panel hosting juga kita bisa melihat data statistik web atau juga memonitoring jaringan. Dan banyak fungsi-fungsi lain dari kontrol panel hosting. Oke, tujuan dibuatnya kontrol panel hosting ialah untuk menyederhanakan proses dan pengelolaan server dengan bantuan perangkat lunak berbasis web tanpa perlu memiliki pengetahuan akan administrasi server. Nah, jadi ketika kita menggunakan kontrol panel hosting, ya, kita sebagai administrator server menjadi lebih mudah dalam melakukan konfigurasi pada server. Kalau biasanya kita menginstal atau mengkonfigurasi layanan pada Debian, kita harus menghafal nih nama paketnya, perintahnya, terus cara mengganti IP address, perintahnya apa gitu kan, kita harus menghafal atau paham sintaks-sintaksnya. Tapi dengan kontrol panel hosting, prosesnya menjadi sederhana gitu ya. Ada menu-menu yang bisa kita klik, terus ada kolom-kolom yang tinggal kita isi, gitu ya. Berapa alamat IP-nya, apa nama DNS-nya, dan lain sebagainya, gitu ya. Dengan bantuan perangkat lunak berbasis web, karena kontrol panel hosting ini adalah aplikasi yang berbasis web. Jadi orang yang tidak punya basic IP atau tidak punya basic sebagai seorang administrator server juga bisa
mengkonfigurasi server melalui kontrol panel hosting ini. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari kontrol panel hosting, yang pertama ada tidak perlu berpergian ke tempat server berada. Jadi kalau kita lagi ada di rumah, terus kita mau nge-remote server yang ada di kantor, itu bisa pakai kontrol panel hosting. Memudahkan untuk mengontrol server karena bisa diakses dari mana saja. Tidak perlu memiliki pengetahuan tentang administrasi server bagi pengguna hosting, walaupun sebenarnya tetap ya diperlukan adanya pengetahuan dasar. Tapi dengan adanya kontrol panel hosting itu menjadi lebih mudah gitu prosesnya, karena ada menu yang bisa langsung diklik. Terus yang keempat, memudahkan dalam mengatur server karena tampilan yang disediakan dengan website yaitu GUI atau Graphical User Interface. Tampilannya user friendly gitu, jadi lebih mudah untuk dipahami. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kontrol panel hosting. Yang pertama, kelebihannya mudah dipelajari, mudah digunakan, menghemat waktu, telah melalui uji coba, dan menawarkan software yang auto installer. Ya. Terus kekurangannya adalah fitur yang terlalu banyak akan memperlambat kinerja server. Pengaturan yang penting bisa tiba-tiba berubah, dan yang terakhir beberapa hosting menjalankan software yang tidak di-upgrade. Nah, ini ada macam-macam dari kontrol panel hosting. Yang pertama ada kontrol panel hosting yang berbayar, gitu ya. Yang ketika kita mau pakai aplikasinya harus bayar dulu atau beli lisensinya. Itu ada cPanel, ada Plus, ada WHM, ada Direct Admin. Nah, yang paling terkenal atau paling populer, yang paling banyak digunakan itulah cPanel untuk kontrol panel hosting yang berbayar. Itu tidak menutup kemungkinan juga yang lain juga sama, banyak yang menggunakan. Terus yang berikutnya ada kontrol panel hosting yang gratis, yang akan kita praktekkan nanti. Itu ada EHCP, Webuzo, Webmin, dan ISP Config. Nah, nanti yang akan kita coba untuk kontrol panel hosting yang gratisnya yang akan kita praktekkan di pelajaran ini adalah EHCP sama Webmin. Cuma kita akan masuk ke kontrol panel hosting Webmin terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari kontrol panel hosting Webmin yang sudah Ibu konfigurasi di laptop Ibu. Oke, di bagian dashboard ini kita bisa lihatnya ada sistem informasi yang ditampilkan. Itu ya, ada nama hostname dari Debian Ibu, tulisannya Debian, terus versi Webmin-nya, versi berapa, terus prosesornya, running process, real memory, local disk space, operating systemnya jenisnya apa namanya, kernelnya, virtual memorinya, dan lain sebagainya, itu bisa lihat di sini. Terus untuk pengaturan dan konfigurasi juga ada macam-macam di sini. Kayak misalnya contohnya di menu servers ya, ini ada beberapa layanan yang bisa kita install. Itu ada web server, Apache web server, DHCP server, terus mail. Apabila ingin ditambah, kita bisa lihat di menu unused modules ya, ada DNS, terus ada MySQL, nih MySQL database server, terus ada VPN, ada FTP, FTPD. Jadi kita bisa konfigurasi langsung dari menu yang di sini. Tinggal klik-klik doang, nggak perlu kita harus menghafalkan sintaks-sintaks atau perintah-perintah untuk konfigurasi. Terus juga kita bisa lihat ada menu networking ya, kita bisa cek bandwidth monitoring, setting firewall, terus ada network configuration juga. Dan banyak lagi konfigurasi-konfigurasi untuk server yang bisa kita lakukan dari kontrol panel hosting Webmin ini. Oke, ini baru salah satu contoh kontrol panel hosting yang akan kita praktekkan.